Ya, bro. Hari ini kita akan ini sore hari ya di sini di Cibubur. eh, Namanya eh, Green Garden, Green Garden Raffles Raffles Hill. Hill. Kami ada di sebuah taman. Tadi duduk di sana sih sebenarnya, cuman ada orang bilang, Pak, geser aja ke sana, itu pemandangannya lebih bagus. Lalu ditanya, Pak, lagi healing ya? Healing itu apa? Aku juga nggak paham tentang healing itu. Aku mau gini bro, guys. Aku mau bicara tentang ketekunan ya bro, guys. Ketekunan itu banyak sekali ditulis di Alkitab tentang ketekunan. Bagaimana kita harus tekun beribadah, tekun beriman, ketekunan kita dalam berbuat baik, ketekunan kita di dalam melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu diperlukan satu kata yang bagus, yaitu ketekunan, tekun ya. Tapi satu kata itu sebenarnya mengandung arti dan muatan yang cukup banyak. Karena apa? Di dalam kata ketekunan itu di situ harus ada nilai kesabaran, ada nilai kegigihan, kemudian ada nilai berani untuk bayar harga, berani untuk menderita. Itu di situ ada kata tekun. Jadi kalau kita berbicara tentang ketekunan, itu sebenarnya luas sekali spektrumnya. Makanya dalam Alkitab katakan bahwa kamu harus tetap eh, bertahan di dalam penderitaan, karena penderitaan itu menimbulkan ketekunan. Jadi salah satu aspek ketekunan itu adalah, atau unsur yang terdapat di dalamnya itu adalah eh, eh, berani atau kerelaan untuk menderita. Sebagai contoh saja bro, case gini, kalau kita menunggu sesuatu begitu, atau nunggu eh, sesuatu atau hal yang kita harapkan, itu kan ada waktu yang harus kita nanti dan kita tunggu. Dan waktu menunggu itu sebenarnya di situ kita harus rela berkorban, rela menderita untuk di selang waktu itu. Jadi itu salah satu contohnya, tapi sebenarnya banyak contoh ketekunan. Misalnya di dalam pelayanan ya, kita pelayanan yang mungkin kalau di kota-kota besar mungkin nggak terlalu kelihatan aspek ini, tetapi kalau di desa-desa di pelosok, seperti pengalaman saya waktu pelayanan di pelosok-pelosok itu, ketekunan kita di dalam melayani Tuhan. Waktu itu saya punya pengalaman, saya harus menyeberang sungai, melintasi jarak yang begitu panjang atau jauh. Nah itu kan perlu kesabaran, perlu endurance yang daya tahan yang kuat, perlu juga berani menderita, karena berjalan sekian lama, sekian jauh jaraknya. Kalau nggak ada kendaraan sih nggak masalah, tapi kalau nggak ada kendaraan itu kan sebuah sebenarnya pengorbanan ya. Kalau dikatakan lebih ekstrim, penderitaan juga sebenarnya di situ. Jadi sebenarnya kata tekun itu sangat sangat apa ya, prinsip, sebuah prinsip yang menentukan eh, masa yang akan datang itu eh, bisa kita capai atau tidak. Itu semuanya perlu ketekunan. Nah ini yang kita jarang dapat di anak-anak muda atau generasi-generasi yang ada sekarang. Biasanya mereka nggak suka hal-hal yang membutuhkan ketekunan. Mereka pinginnya itu instan ya, nggak sabar. Padahal ketekunan itu perlu kesabaran.
kesabaran ya. Di dalam ketekunan itu juga perlu kesetiaan juga untuk melakukan hal yang baik-baik itu disebut ketekunan. Jadi bro and sis, semuanya yuk kita tetap tekun setia apapun yang kalian lakukan sekarang di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, atau di dalam bisnis pun, semuanya dibutuhkan satu kata itu, yaitu tekun. Satu saat nanti ketekunan itu akan membuahkan hasil yang bisa kita nikmati. Buktinya banyak sekali, atau contoh dari beberapa tokoh-tokoh Alkitab, karena ketekunanlah yang membuat mereka diberkati oleh Tuhan. Jadi bro and sis, tetaplah setia, tetap tekun di dalam Tuhan, dan Roh Kudus akan menguatkan kita, memberikan kepada kita untuk tetap tekun dan setia melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Baik bro and sis, itu dulu ya. Semoga salam sehat, shalom aleichem.